Golek sapa? Iqbal, Bu. Aku nembe wae weruh. Oke, cairono. Nggo nasi bungkus. Ora puasa to? Kayake. Yes, aku tak rono. Oke, cairono. Ayo. Piye to, Bal, malah madang. Kalah kamu sama anak SD, Bal. Aku ora kuat nahan lapar, Mam. Loh, itu tergantung niat kamu. Kalau niat kamu baik puasanya, selama apapun pasti kamu kuat. Aku juga ora sahur. Loh, nggak sahur itu bukan masalah, Bal. Kalau niatnya kuat, pasti kuat. Ya kepriwe maning. Terus iki kepriwe? Nah, sekarang kamu gini aja, ya. Kamu terusin puasanya. Nah, terus nanti kalau kamu memang sudah kenyang, ya udah, berarti kamu puasanya utang. Ojo lali di sahur tapi ya. Lah, ya wis. Kayak gue mendingan aku nyurutang baik. Lanjut mangan. Loh. Itu tadi sketsa episode hari ini. Sekarang mari kita dengarkan penjelasan Ustadz pada KTP Ustadz. Kita tanya pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para pemirsa KTP Ustadz yang dimuliakan Allah, yang pertama dan utama mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat sempat yang Allah berikan kepada kita hingga kita diizinkan untuk bisa hidup di bulan Ramadan. Pemirsa, harus kita sadari bahwa Ramadan ini adalah nikmat yang utama bagi kita. Semua makhluk di muka bumi ini selalu merindukan kedatangannya. Maka dari itu mari kita sama-sama memahami apa makna dari Ramadan itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 memberikan keterangan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjadi salah satu ayat dari 5 ayat yang berkaitan dengan puasa yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah. Ayat-ayat ini turun di bulan Sya'ban, di mana diharapkan umat Nabi Muhammad SAW untuk melakukan persiapan dalam rangka menyambut datangnya Ramadan. Kalau kita mau memahami makna yang tersurat dan bisa mengambil apa yang tersirat dari makna yang tersurat, maka insya Allah
apa yang akan kita lakukan selama bulan Ramadan akan tertata dengan baik. Pemirsa KTP Ustadz yang dimuliakan Allah, kalau kita mencoba untuk memaknai kalimat ya ayyuha, ya, ini adalah kata panggil untuk orang-orang yang jauh agar yang jauh mendekat. Mendekat kepada siapa? Mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan kita diminta untuk mengupayakan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada ungkapan allazina amanu. Ini merupakan sebuah ketegasan siapa yang layak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi kalimat ya ayyuhallazina amanu adalah kalimat yang mengajak orang-orang beriman untuk kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Untuk apa kita mendekat? Tentunya karena kita sebagai hamba yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala punya tanggung jawab, punya kewajiban. Sehingga bisa difahami perintah untuk mendekat kepada Allah dengan menyatakan penegasan terhadap orang-orang yang beriman dalam rangka untuk melaksanakan puasa. Jadi puasa itu sesungguhnya bagian nyata dari pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah mendekat, ya, ketika kita keimanannya sudah muncul, ya, kemudian kita mendekat dengan Allah, maka apapun yang akan kita laksanakan akan menjadi ringan. Ya, ibarat orang yang saling mencintai. Orang yang saling mencintai kita ketika dia sudah saling mendekati, maka tidak ada satupun yang terasa berat. Seorang ibu yang hamil 9 bulan 10 hari, menyusui 2 tahun, dia tidak akan merasa berat untuk melakukan, ya, hamil selama 9 bulan 10 hari, menyusui selama 2 tahun. Kenapa? Karena ada rasa cinta, ada rasa kasih sayang yang dimiliki seorang ibu kepada anak yang dikandung dan kepada suaminya. Jadi rasa cinta itulah yang menjadikan sesuatu yang berat menjadi ringan, termasuk puasa. Puasa bukanlah amalan yang berat. Dia adalah amalan ringan kalau didasari dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau posisi seorang hamba merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan merasakan rasa cinta, rasa berat di dalam melaksanakan ibadah puasa. Dan yang menarik, kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya dalam ayat-ayat puasa, kenapa, ya, iktikaf di dalam Ramadan itu diharuskan dilaksanakan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena iktikaf itu adalah gambaran dari kedekatan seseorang yang sudah dilatih sejak awal berpuasa. Jadi sesungguhnya kalau kita ini berpuasa dengan baik, dengan benar, maka ujung dari puasa kita itu kita akhiri dengan mau melaksanakan perintah untuk iktikaf. Pemirsa KTP Ustadz yang dimuliakan Allah, ya, selanjutnya di dalam ayat itu Allah juga sudah memberikan kemudahan bagi pelaksana puasa atau kita yang akan berpuasa. Allah sampaikan kama kutiba alal ladzina min qablikum, agar kalian mengikuti melaksanakan puasa sebagaimana puasa yang dilakukan umat-umat terdahulu. Sebagai contoh, jadi puasa bukanlah perintah baru, tapi puasa merupakan perintah yang sudah juga dijalankan oleh umat-umat terdahulu. Bagi kita, saudara pemirsa,
cukuplah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh kita berpuasa. Bagaimana sahurnya beliau, bagaimana beliau mengendalikan diri, dan bagaimana beliau melakukan iftar atau berbuka. Kalau kita mau memperhatikan bagaimana beliau mengajarkan sahur misalkan, Rasul SAW menyatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaklah kalian makan sahur di waktu sahar. Waktu sahur itu kapan? Yang terbaik adalah qadra khamsina ayat, ukurannya dengan perkiraan membaca 50 ayat. Dalam hal ini kisaran waktunya adalah kisaran antara 30 menit sebelum azan subuh. Demikian juga ketika kita pada subuh, idealnya kita mulai pengendalian pikirannya, pengendalian perbuatannya, ucapannya, pandangannya, sampai datangnya maghrib nanti dari hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa. Demikian juga ketika kita berbuka, Rasul mengajarkan kesederhanaan, tidak sembarangan, ya, tidak asal-asalan, tapi berbuka dalam pengendalian, yaitu berbuka dengan kesederhanaan, cukup dengan meminum air putih atau memakan kurma 3 biji atau dengan jumlah yang ganjil dalam rangka untuk kembali menemukan energi sehingga kita bisa melaksanakan ibadah qiyamul lail. Pemirsa yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan amalan-amalan yang terbaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.